Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Nuwaidatun Nisa. Pada kali ini saya akan mengulas beberapa materi dalam mata kuliah Psikologi Komunikasi Dakwah. Beberapa antaranya materi yang akan saya ulas yaitu yang pertama yaitu mengenai teori-teori komunikasi, dan yang kedua yaitu decision making, dan yang ketiga adalah komunikasi kelompok. Selamat menyaksikan. Teman-teman, pernah nggak sih terbesit dalam pikiran kalian ketika bertemu dengan banyak individu di luar sana? Mungkin bisa saja banyak terbesit pertanyaan, misalnya aja kayak kenapa sih setiap manusia itu memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda? Kemudian kenapa juga manusia itu perilakunya bisa berubah dari satu situasi ke situasi yang lainnya? Kemudian kenapa ya yang namanya perilaku atau sifat dalam diri kita itu bisa mempengaruhi bagaimana kita dalam berkomunikasi? Nah, kira-kira kenapa ya? Nah, kali ini nih saya akan mengulas teori-teori komunikator yang tentunya akan bisa menjawab semua pertanyaan itu. Teori-teori komunikator ini akan dilihat dari sisi psikologis yang akan sama-sama kita pelajari. Sebelum masuk ke teori-teori komunikator, saya akan jelaskan dulu nih beberapa poin dalam teori-teori ini. Yang pertama adalah teori traits. Teori traits ini adalah karakter atau sikap individu yang menentukan cara berkomunikasi. Yang kedua yaitu adalah cognition information processing, yaitu adalah proses pengelolaan informasi atau kerangka berpikir itu menentukan cara pikir dan pola sikap kita. Yang ketiga yaitu self, bagaimana seorang aspek individu atau konsep diri itu membentuk proses interaksi individu dalam lingkungan sosial. Dan yang terakhir yaitu adalah identity. Nah, identity ini adalah identitas seseorang itu bisa dibentuk dari beragam faktor. Nah, kali ini kita akan masuki materi teori-teori komunikator. Yang pertama yaitu merupakan teori traits. Teori traits ini adalah tadi udah dibahas, yaitu teori traits ini adalah perilaku atau sikap dalam diri manusia itu mempengaruhi bagaimana dia berkomunikasi. Nah, ada beberapa karakter yang dijelaskan dalam teori ini nih. Yang pertama adalah argumentativeness. Argumentativeness ini adalah kondisi seseorang yang dia tuh selalu menentang atau menawarkan topik yang bertentangan dengan lawan bicaranya. Dia ini selalu merasa pendapat dia tuh menang dan selalu mencari kesalahan-kesalahan pendapat orang lain. Yang kedua yaitu communication social and communication anxiety and communication anxiety. Nah, di sini nih adalah orang-orang yang merasa khawatir atau bergelisah ketika dia berada di lingkungan yang harus membuatnya dia berkomunikasi. Nah, lalu yang ketiga yaitu adalah narcissism or self-love. Nah, disinilah kondisi seseorang yang dia tuh merasa mencintai atau merasa memiliki daya minat yang tinggi ketika dalam berkomunikasi. Nah, biasanya orang-orang ini tuh suka menunjukkan kelebihannya di hadapan orang lain gitu. Yang kedua yaitu theory of beliefs, attitudes, and values. Nah, ini tadi ada 3 yang melekat ya, yaitu yang pertama adalah beliefs, attitudes, and values. Ini adalah bermula dari mental kita atau keyakinan diri kita sangat mempengaruhi values atau budaya yang ada dalam diri kita. Nah, ini bermula dari keyakinan yang nantinya melahirkan sebuah tindakan. Tindakan pun jika akan dilakukan berkali-kali, nanti akan menjadi darah daging dalam diri kita. Kemudian setelah itu akan menjadi watak yang diinstal dalam pikiran kita. Ketika nanti sudah diinstal, maka akan melahirkan sebuah karakter atau suatu hal yang sudah terbiasa terjadi hingga nantinya akan menjadi budaya dalam diri kita dan lahirlah sebuah values dalam diri kita. Ketiga merupakan attribution theory. Teori ini adalah teori yang mencari
penyebab seseorang itu bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, ada 4 motif kenapa sih seseorang itu mau atau bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, diantaranya itu adalah ability, yaitu kemampuan dalam diri, kemudian desire, keinginan, kemudian yang ketiga adalah belonging atau perasaan memiliki, dan yang keempat adalah obligation, bertanggung jawab. Nah, dari keempat itu ketika ada dalam diri kita, maka akan menjadi suatu hal yang masuk ke dalam diri kita untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, macam-macam motif itu harus kita tanamkan tuh dalam diri kita, akan memudahkan kita berhubungan dengan banyak orang. Sekarang kita masuki materi decision making. Seorang ahli bernama Eisenhower mengatakan decision making atau pengambilan keputusan adalah suatu proses menentukan pilihan-pilihan dari sejumlah alternatif yang ada sehingga akan menjadikan kita dapat meraih apa yang kita kehendaki, atau suatu proses kognitif yang akan membuat pilihan-pilihan alternatif yang nantinya akan memunculkan sebuah tindakan yang bermanfaat bagi keberlangsungan hidup seseorang. Nah, ini mengartikan bahwasanya dalam kehidupan kita itu akan ditawarkan oleh banyak pilihan, dan tentu dengan adanya pilihan itu kita tidak bisa langsung memutuskan dengan secepat itu saja, tetapi banyak yang harus dipertimbangkan, disesuaikan dengan kapasitas kita, lingkungan kita, dan kondisi kita, sehingga nanti ketika kita sudah menentukan keputusan itu, kita bisa lebih menerimanya dengan bijak, kita dapat menentukan dengan baik tentunya. Yang terakhir adalah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini adalah suatu interaksi atau komunikasi yang terjalin minimal 3 orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, tentunya ini bisa disebut sebagai gregariousness. Nah, ada beberapa alasan yang menjadikan kenapa sih orang itu harus mau dalam kondisi berkelompok atau butuh yang namanya berkelompok. Nah, diantaranya itu yang pertama adalah manusia nggak bisa mengandalkan kemampuan fisiknya sendiri untuk cukup hidup sendiri. Yang kedua yaitu manusia tentunya nggak bisa memenuhi kebutuhannya itu sendiri, pasti butuh orang lain. Yang terakhir adalah sisi sosiologis, itu mengatakan bahwasanya yang namanya kehidupan berkelompok itu adalah salah satu sifat dari kepribadian yang nggak bisa lepas, sehingga kita butuh yang namanya berinteraksi dengan banyak orang, karena yang namanya manusia itu kan disebut sebagai makhluk sosial. Tetapi ada beberapa masalah yang harus kita ketahui untuk perlu kita antisipasi, karena kita nggak bisa yang menghindari suatu masalah dalam kehidupan kita. Salah satunya itu adalah permasalahan dalam berkomunikasi dengan banyak orang. Nah, diantaranya itu adalah unsur-unsurnya itu dari kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah, komunikasi, dan juga konflik yang ada. Nah, 85% konflik komunitas itu adalah leader yang nggak bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga tidak ada yang bisa mengendalikan adanya interaksi bersama para individu-individunya itu atau anggota-anggotanya. Nah, di sini ada kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi yang telah saya paparkan dari awal tadi hingga saat ini. Nah, tadi kan dikatakan ya, yang pertama, kenapa sih manusia itu berubah-ubah perilakunya atau memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda, dan juga karakter itu mengaruhi yang namanya komunikasi. Karena pada dasarnya manusia itu lahir dalam lingkungan yang berbeda-beda dan terbentuk juga dalam lingkungan yang berbeda-beda. Ketika kita tidak menemukan atau mencari lingkungan yang bisa membuat kita bertumbuh, tentu ya udah pada akhirnya kita akan terkungkung dalam kondisi yang tidak baik atau lingkungannya tidak baik. Ketika kita ingin misalnya kita ingin percaya diri, tentu kita harus berusaha untuk menemukan lingkungan yang bisa membuat kita percaya diri, atau kita mulai membentuk
mental dalam keyakinan diri kita bahwasanya untuk percaya diri itu adalah satu hal yang kita butuhkan, sehingga kita harus memiliki mindset yang positif tentunya dalam berkomunikasi. Nah, sekian dari yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.